Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Zulfikar dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Fenomena Street Culture dalam Berpenampilan, Studi Fenomenologi pada Penerapan Penampilan Anak Muda di Komunitas Street Culture Kota Sukabumi. Pada konteks penelitian, penampilan merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh manusia, karenanya kita dapat tampil keluar dengan lebih percaya diri. Terdapat berbagai macam penampilan yang ada pada saat ini, salah satunya adalah street culture. Tetapi penampilan street culture ini terkadang masih dianggap sebelah mata oleh masyarakat, khususnya di kota Sukabumi, di mana banyak sekali pesan dan makna di balik penampilan street culture ini. Pada fokus penelitian yang saya kerjakan ini adalah bagaimana penerapan penampilan street culture pada anak muda di komunitas street culture Kota Sukabumi. Dengan pertanyaan penelitian, bagaimana motif anak muda yang menerapkan hidup street culture? Bagaimana para anak muda memaknai street culture itu sendiri? Lalu bagaimana pengalaman para anak muda yang menerapkan penampilan street culture ini? Berikut kerangka pemikiran yang peneliti buat, di mana yang menjadi subjek penelitian ini adalah anak muda di komunitas street culture dengan studi fenomenologi yang menjelaskan motif, makna, dan pengalaman dibantu dengan teori konsep diri dan ekspresi diri yang akan menjelaskan mengenai fenomena street culture dalam berpenampilan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi, teknik pengumpulan datanya observasi, wawancara, dan studi pustaka. Berikut hasil yang didapatkan setelah dilakukannya penelitian. Yang pertama adalah motif ekspresi diri. Motif ini berdasarkan atas apa yang dialaminya di masa lalu, sehingga pengalaman menjadi poin utama dalam motif ini. Lalu yang kedua adalah motif lingkungan. Motif lingkungan ini di mana lingkungan sangat berpengaruh terhadap apa yang mendasari seseorang ingin terjun dalam dunia street culture, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang kedua, selain ada interaksi langsung, ada kegiatan yang dilakukan bersama juga di dalamnya. Tentunya kegiatan yang dilakukan bersama-sama ini akan mendekatkan individu dengan individu yang lain. Selain lingkungan yang berada di luar, peran keluarga juga menjadi salah satu pengaruh terhadap seseorang yang ingin berpenampilan street culture. Peran keluarga meskipun tidak mempengaruhi anak secara langsung, tetapi anak dapat meniru terhadap apa yang dilakukan orang tua. Anak akan mencari tahu terkait apa yang menjadi kebiasaan keluarga. Lalu yang kedua, mengenai pemaknaan street culture dari anak muda itu, yang pertama adalah makna street culture sebagai bentuk ekspresi diri, di mana makna street culture itu sendiri khususnya anak punk yang dikenal dengan bentuk perlawanan kepada kaum elitis memang memiliki makna yang cukup dalam, seperti pyramid spike yang segitiga merupakan bentuk komunikasi nonverbal bagi anak punk yang dipakai sebagai aksesoris ataupun gaya rambut, karena memiliki bahwa hukum seharusnya tajam ke atas. Lalu kenapa menggunakan sepatu boots? Karena ini merupakan sebuah apresiasi kepada working class atau kepada kelas pekerja seperti buruh, petani. Selain itu, simbol komunikasi lainnya adalah aksesoris rantai, di mana rantai ini dimaknai anak punk sebagai bentuk persaudaraan dan solidaritas street culturean. Pada intinya, dalam penampilan street culture ini dimaknai sebagai bentuk komunikasi kepada kaum elitis. Lalu yang kedua, street culture ini dimaknai sebagai bentuk kebebasan. Hal ini dikarenakan tidak ada aturan terhadap bagaimana seseorang harus berpenampilan, sehingga sering menimbulkan masalah dikarenakan bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat untuk beberapa kalangan. Yang ketiga adalah makna street culture sebagai bentuk konsep diri. Street culture ini dimaknai sebagai konsep diri atau berdasarkan kegiatan dan hobi yang dia lakukan. Kita dapat mengetahui seseorang yang berpenampilan street culture dari apa yang dilakukan, seperti contoh halnya seorang skateboarder, di mana seorang skateboarder akan berpenampilan sedemikian rupa sehingga orang mengenalinya bahwa dia adalah pemain skateboard. Lalu yang terakhir adalah mengenai pengalaman anak muda yang menerapkan penampilan street culture ini. Yang pertama, rasa menjadi poin utama mengenai pengalaman para anak muda yang menerapkan penampilan street culture ini, seperti rasa bertambahnya kepercayaan diri, seperti rasa keren, dan rasa kebanggaan ketika mengenakan penampilan street culture ini. Seiring berkembangnya zaman, beberapa masyarakat sudah mulai memahami mengenai street culture ini. Hal ini tak terlepas dari peran seorang street culturian ataupun
public figure, influencer yang turun ke permukaan seperti tampil di sosial media lain dan sebagainya. Lalu yang ketiga, para perilaku street culture ini memiliki sifat yang tidak terlalu memperdulikan masyarakat yang memandang sebelah mata terhadap penampilannya. Karena sejatinya mereka sudah mengetahui terhadap apa yang menjadi konsekuensinya ketika anak muda ini menerapkan penampilan street culture pada diri mereka. Kesimpulannya, yang pertama adalah motif seseorang dalam berpenampilan street culture ini berdasarkan dua hal, yaitu pengalaman dirinya sendiri dan lingkungan. Yang kedua, street culture ini dimaknai sebagai kebebasan berekspresi sebagai konsep diri dan juga sebagai bentuk komunikasi terhadap kaum elitis. Dan yang ketiga, rasa menjadi poin utama mengenai pengalaman para anak muda yang menerapkan penampilan street culture ini. Seperti bentamanya rasa kepercayaan diri, keren, merasa lebih bebas, dan memiliki rasa kebanggaan tersendiri ketika tampil keluar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.